Kobaran api menghanguskan sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Kebakaran diduga akibat korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal, lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan, tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat di bagian depan truk hingga menyita perhatian pengendara lain. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kejadian sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet total. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk pengedar narkoba di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara dalam aksi kejar-kejaran dramatis. Ya, pelaku ini nekat menabrak blokade polisi untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pengedar narkoba terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Sebelum tersangka berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara menabrak mobil polisi. Namun usaha mereka gagal, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersangka, 2 bungkus sabu seberat 16 gram berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan 1 orang tersangka, sementara yang lainnya tidak terlibat sama sekali. Upaya paksa, termasuk sudah melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dimasuk, kami temukan beberapa barang bukti narkotika dan non narkotika. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi viral, kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton bermuatan semen mengalami remblong dan menabrak kendaraan serta rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali. Dan pemirsa, akibat insiden ini menyebabkan 4 orang tewas di tempat, termasuk sopir truk. Sebuah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Bangli, Bali. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan ratusan semen ini melaju dari arah Kintamani. Diduga alami remblong saat jalanan menurun, truk kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki. Truk yang terus melaju sejauh 1 km kembali menabrak sebuah mobil yang sedang putar balik dan menabrak sejumlah rumah warga hingga rusak parah. Akibatnya, pejalan kaki, sopir mobil, salah satu pemilik rumah, dan sopir truk tewas di tempat. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, terus kemudian matanya juga cukup banyak. Dampak kejadian ini arus lalu lintas jurusan Bangli Kintamani sempat tersendat. Selain 4 korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk memperdalam insiden maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut, namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun 2022. Malam Bu. Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan
Hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi Sungai Pulau Timaha di Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan juga kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Menanggapi kemarahan warga atas eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bebelan, Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi dikarenakan pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi. Sampaikan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya merupakan penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban.
Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Pemirsa, ini merupakan gambar terbaru yang dimiliki oleh tim iNews. Dalam rekaman CCTV nampak Arya Daru Pagayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin malam pada 7 Juli 2025 lalu. Pemirsa, tidak ada gerak-gerik aneh ataupun mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Kemudian pada pukul 23:34 waktu Indonesia Barat, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke dalam kamar kos. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa terbaring di dalam kamarnya. Saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi dan juga 2 CCTV guna mengungkapkan misteri tewasnya korban. Pemirsa, kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pagayunan meninggalkan misteri. Kondisi jasad mendiang Arya yang mengenaskan terlilit lakban menimbulkan pertanyaan publik terkait penyebab kematian diplomat yang dikenal cerdas dan rendah hati tersebut. Dan pemirsa, berikut rekan Bayu Pradana akan menyampaikan kepada Anda fakta kematian Arya Daru Pagayunan yang telah dirangkum iNews, dan berikut ini. Silakan Bayu. Baik, terima kasih Yasmin. Dan pemirsa, memang ini kejadian ini menimbulkan banyak sekali misteri dan juga pertanyaan di tengah publik. Dan jasad Arya Daru Pagayunan ini ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari. Tepatnya di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan penemuan jasad Arya ini dimulai dari kecurigaan penjaga indekosnya karena korban tidak terlihat dalam beberapa waktu. Nah, saat kamar indekos dibuka, jasad Arya ditemukan dalam posisi mengenaskan dengan kepala dan mulut terlilit lakban. Ya, pemirsa, berikutnya adalah ini fakta berikutnya di mana kamar dari Arya ini ternyata terkunci dari dalam. Dan juga ditemukan tidak ada tanda-tanda pembobolan ataupun pintu yang rusak. Kemudian juga polisi menyatakan tidak ada barang milik Arya yang hilang. Kita beralih ke fakta berikutnya, pemirsa. Nah, ini meskipun tadi fakta-fakta ini menunjukkan adanya bukti-bukti non-kriminal dari penyebab kematian Arya, meski demikian dari CCTV juga ada beberapa fakta lainnya. Ini menyebabkan bahwa pihak kepolisian ini belum menutup kemungkinan bahwa adanya mungkin penyebab lainnya selain tadi kemungkinan yang non-kriminal tadi. Di antaranya yaitu adalah dari CCTV tadi terlihat korban ini melakukan aktivitas yang normal. Di antaranya korban membuang sampah, kemudian juga korban ini makan di dapur umum, dan juga korban ini sempat menyapa penjaga kos di malam hari sebelumnya. Dan berikutnya, kita beralih ke fakta berikutnya, di mana meskipun tidak ada tanda kekerasan pada korban, namun polisi menemukan adanya sidik jari, pemirsa, yang menempel di bagian lakban. Nah, ini juga menjadikan pertanyaan lainnya. Dan kemudian polisi juga memeriksa sejumlah saksi dari adanya kasus ini. Baik, kita ke fakta berikutnya, pemirsa. Di mana sosok mendiang Arya memang bukan orang sembarangan, pemirsa. Di mana Arya ini dikenal berprestasi dan juga sebagai pribadi yang menyenangkan. Dan Arya juga seringkali dilibatkan dalam misi-misi penting seperti evakuasi WNI dari Iran dan juga Turki. Dan meski demikian, Kemlu meminta publik untuk tidak berspekulasi. Berikutnya, pemirsa, mendiang Arya juga memiliki riwayat sejumlah penyakit. Nah, kemudian juga ini nantinya polisi akan memadukan keterangan saksi dan juga hasil autopsi. Sehingga pemirsa, dari fakta-fakta yang ada ini masih
didalami oleh polisi dan juga akan mencari lebih lanjut kira-kira apa yang menyebabkan kematian dari Arya yang merupakan diplomat yang memang ternyata sering dilibatkan dalam misi-misi terkenal atau misi-misi penting ini, dan juga ada beberapa kemungkinan maksud kami, diantaranya apakah kematian ini disebabkan oleh bunuh diri ataukah kecelakaan ataukah kejahatan terselubung. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya, dan hingga kini polisi pemirsa masih menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan juga Ibda H. Sementara 1 lainnya merupakan wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan juga tersinggung karena korban sempat menggoda dan juga merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya.
Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang anak di bawah umur digugat kakeknya dalam perkara sengketa tanah. Sang anak digugat oleh sang kakek atas tanah warisan yang didapat dari almarhum ayahnya. ZI, siswa kelas 5 SD digugat oleh kakek dan neneknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Diketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto, dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia, sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Ya, sidang pertama sudah berlangsung, yaitu di tanggal 2 Juli 2025, akan tetapi pihak tergugat 3, dalam hal ini ZI, tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dengan agenda pramediasi, yaitu menunggu kelengkapan para pihak yang akan dilakukan di tanggal 16 Juli 2025. Inti persoalannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan sebidang objek tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat. Tindakan sang kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sejumlah pihak. Dia sangat disayangkan, kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di Pengadilan Indramayu. Meski disayangkan banyak pihak, namun hingga kini gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Indramayu masih dalam proses persidangan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan lagi 3 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Total korban meninggal dunia 15 orang, sementara 20 orang lagi masih dalam pencarian. Satu jenazah ditemukan mengapung di pantai Sembulungan, Banyuwangi, Rabu malam. Korban diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos gelap dan celana pendek jeans. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah di 2 lokasi berbeda pada Kamis pagi. Korban ke-44 ini ditemukan di pantai Pelengkung berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans warna biru. Satu lagi korban ditemukan nelayan di pantai Pebuahan di wilayah Bali. Korban ke-45 ini berjenis kelamin laki-laki, memakai celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Hingga saat ini, total ada 45 korban yang telah ditemukan. 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia, dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. DPRD Jakarta mendesak pemerintah provinsi melakukan perbaikan sistem kesehatan. Supaya kita tahu BPJS ini kan. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional.
Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak dengan alasan yang tidak jelas. Dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Gitu. Makanya dengan uang itu, pendapatan yang 3 triliun sekian. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan dari Konfederasi Serikat Buruh Internasional atas dukungannya terhadap kebebasan berserikat dan demokrasi buruh. Yang akan disertai dengan dokumentasi foto. Penghargaan diserahkan langsung Sekjen International Trade Union Confederation, Soya Yoshida di Jakarta. Kapolri dinilai berperan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan serta membuka ruang demokrasi bagi buruh. Selain dihadiri 25.000 buruh, acara juga dihadiri penasihat Kapolri sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penyerahan penghargaan dari Mr. Soya Yoshida as the General Secretary of kolaborasi selama ini dengan rekan-rekan buruh yang tentunya kita tahu bahwa buruh adalah tulang punggung perekonomian Indonesia akan terus terjaga, dan kita tentu berharap di tengah situasi dinamika global yang ada kita semua terus bisa bersinergi. Dan memang buruh mengakui Kapolri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sangat luar biasa, pendekatan sangat persuasif, dan diutamai des tenaga kerja dan penyaluran PHK yang dalam waktu dekat Pak Kapolri bersama kami akan menyalurkan kembali 1.500 pekerja ter-PHK untuk bekerja. Masyarakat Penyelamat Aset Negara, pemirsa, menggugat PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait masa konsesi jalan tol yang habis pada akhir Maret lalu. Namun kuasa hukum PT CMNP Tbk, Ariski Kurniawan, menyebut gugatan belum memenuhi syarat formil sebagai gugatan warga negara. Komite Masyarakat Penyelamat Aset Negara menggugat PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu poin utama gugatan menyangkut masa konsesi pengelolaan Jalan Tol Cawang Tanjung Priuk yang dinilai seharusnya telah berakhir pada 31 Maret 2025. Anggota Tim Advokasi Penyelamat Aset Negara, Neti P. Lubis, menjelaskan berdasarkan pasal 50 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, yakni jalan tol yang masa konsesinya telah habis, wajib dikembalikan kepada negara. Pemerintah memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan. Sekiranya nanti majelis hakim di saat menyidangkan perkara ini agar diputuskan dengan seadil-adilnya, dan memohon pemeriksaan untuk lebih detail dari pihak Pengadilan Jakarta Pusat. Namun kuasa hukum PT CMNP Tbk, Ariski Kurniawan, menyatakan gugatan tersebut merupakan citizen lawsuit atau gugatan warga negara yang menilai adanya tindakan melawan hukum dan merugikan kepentingan publik. Gugatan ini cacat formil yang tentunya nanti akan kami sampaikan kepada persidangan, ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pihak-pihak maupun hal-hal yang dimintakan. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur, terutama dalam pengelolaan jalan tol. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun 2022. Malam Bu. Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur.
Usai diperiksa, Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Rizal Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Selain Rizal Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerja sama 2018 hingga 2023. Ia diduga terlibat dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Keberadaan Rizal Khalid hingga kini belum diketahui. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya. 3 tersangka dari pihak swasta, yakni HW selaku SVP Integrated Supply Chain 2018 hingga 2020. Kemudian IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Dan berikutnya adalah MH selaku Business Development Manager PT Tavigura 2019 hingga 2021. Kemudian 5 tersangka lainnya dari pihak Pertamina yakni AN selaku Vice President Supply and Distribution PT Pertamina 2011 hingga 2015 dan HB selaku Direktur Pemasaran dan Tata Niaga PT Pertamina 2014. Kemudian ada inisial TN selaku VP Integrated Supply Chain PT Pertamina 2017 hingga 2018 dan DS selaku VP Crude and Product Trading PT Pertamina 2019 hingga 2020. Dan yang terakhir pemirsa adalah AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping.
Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Pemirsa, penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tidak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat Lisa Rahmat dan Isidorus Iswardojo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait dengan perkara Ronald Tanur. Sementara itu, Isidorus tidak ditahan karena faktor usia yang sudah mencapai 88 tahun dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga. Dalam pledoi atau nota pembelaannya, terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan, Hasto Kristianto mengungkap dugaan adanya tekanan pada mantan Ketua KPU RI, Hashim Asyari. Hasto menduga Hashim Asyari ditekan lewat kasus sewa jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan mantan kader partainya Saiful Bahri juga ditekan oleh KPK dengan penemuan 2 pucuk senjata api dan airsoft gun. Hal itu diungkapkan Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Pemirsa, menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya sudah berkekuatan hukum tetap pada 2020, tetapi belakangan muncul keterangan baru yakni percakapan melalui aplikasi WhatsApp Saiful Bahri dengan Harun Masiku.
Selain itu, Hasto juga mengatakan pada 4 Juni 2024 lalu, KPK menggelar upaya paksa penggeledahan terhadap mantan istri Saiful Bahri, Donna Berisa, dan ditemukan 2 pucuk senjata api serta airsoft gun. Menurutnya, dengan temuan tersebut oleh KPK dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Saiful Bahri. Untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020. Bukti percakapan WA tersebut seharusnya ada pada persidangan tahun 2020. Perlu dicatat dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 KPK telah melakukan penggeledahan rumah Donna Berisa, mantan istri Saiful Bahri, dan ditemukan 2 pucuk senjata beserta airsoft gun. Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada saudara Saiful Bahri, sehingga mengapa akhirnya membenarkan terhadap adanya 2 keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO. Karena itulah demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK untuk segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang berdasar kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Pemirsa, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah menyampaikan adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dirinya tidak bersalah. Hal itu ia katakan berdasarkan kesimpulan analisis kecerdasan buatan atau AI. Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Tom Lembong menyatakan kelak kecerdasan buatan atau AI akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Di hadapan majelis hakim, Tom menyampaikan dalam perkembangan yang begitu pesat, kecerdasan buatan dapat diminta untuk menganalisis semua dokumen dan transkrip persidangan terkait korupsi impor gula yang menjeratnya. Tom Lembong yakin, menurut analisis AI, dirinya tidak bersalah. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka.
Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituturkan oleh jaksa. Dan pada saat itu artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Sebelumnya, sidang pembacaan nota pembelaan Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang. Dalam sidang itu, sejumlah sahabat dan orang dekat Tom hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Anies Baswedan dan Refli Harun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Sedulur Jokowi melakukan aksi di depan Polda Metro Jaya. Mereka menuntut polisi menangkap Roy Suryo CS. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Adalah tertib. Ya, dengan membawa aneka spanduk dan poster bergambar Roy Suryo, puluhan warga berorasi di depan Polda Metro Jaya. Para pendukung Jokowi ini menuntut Roy Suryo CS segera meminta maaf kepada Paiman Raharjo atas tuduhan keterlibatan Paiman dalam dugaan percetakan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka juga meminta Roy Suryo CS berhenti mempermasalahkan ijazah Jokowi. Analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Pemirsa, informasi berikutnya, kelompok militer Yaman Houthi kembali menyerang kapal kargo di Laut Merah. Mereka kembali menenggelamkan kapal berbendera Liberia Eternity Sea. Dalam kurun waktu 24 jam, kelompok Houthi melancarkan 2 serangan mematikan di Laut Merah. Kapal kargo Eternity Sea tenggelam usai jadi target serangan rudal dan kapal cepat kelompok Houthi.
Sebelum tenggelam, kapal mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pasukan Angkatan Laut Eropa di Timur Tengah hanya 6 dari 25 orang di dalam kapal yang bisa mereka selamatkan. Serangan juga tewaskan 3 kru kapal berbendera Liberia itu. Sebelumnya, Houthi juga menenggelamkan kapal kargo Liberia lainnya, Magic Seas. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Pemirsa, Brigade Al-Qassam merilis rekaman yang menunjukkan momen saat tentara Israel yang tewas dan terluka dievakuasi dari penyergapan Hamas di Beit Hanun. Berdasarkan media Israel, penyergapan yang dilakukan di Beit Hanun, utara jalur Gaza, mengakibatkan kematian dan cederanya 19 tentara Israel. Penyergapan terjadi ketika 2 batalion bergerak untuk membersihkan daerah tersebut dan mengakibatkan kematian 5 tentara dan melukai 14 lainnya, 2 luka berat dan 6 diantaranya luka sedang. Evakuasi korban tewas dan luka-luka dari lokasi penyergapan dengan helikopter ke beberapa rumah sakit berlangsung dalam keadaan yang rumit dan memakan waktu beberapa jam. Sementara Hamas menyampaikan perang yang dilancarkan oleh pejuang Palestina di seluruh jalur Gaza dari utara ke selatan akan terus menimbulkan kerugian bagi Israel setiap harinya. Pemirsa, militer Israel kembali membombardir permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Yunis di Gaza. Kepulan asap membumbung tinggi pasca serangan udara Israel menghantam permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza. Serangan pada hari Rabu waktu setempat ini juga mengenai lokasi pengungsian warga Palestina. Diketahui Khan Yunis terus menjadi target serangan militer Israel karena diklaim sebagai salah satu basis kuat dan lokasi persembunyian Hamas. Hingga kini belum ada informasi terkait jumlah korban luka maupun jiwa akibat serangan ini. Hamas sepakat membebaskan 10 sandera Israel untuk tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza. Sebagai gantinya, Hamas menuntut Israel mundur dari Gaza sepenuhnya. Hamas menyatakan telah menyepakati proposal gencatan senjata yang kini tengah dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Namun Hamas menuding masih terdapat sejumlah isu yang mengganjal pembahasan gencatan senjata. Hamas dan proposalnya menuntut dibukanya pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza tanpa hambatan, penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza dan adanya jaminan gencatan senjata secara permanen. Pemimpin senior Hamas Tahir Al-Nunu menyatakan pihaknya sangat fleksibel dalam negosiasi yang kini tengah berlangsung di Doha, Qatar. Hamas juga telah setuju membebaskan 10 sandera Israel agar gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat segera terwujud. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menawarkan proposal gencatan senjata antara Hamas dan Israel selama 60 hari. Sebagai kompensasi, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel, sementara Israel harus membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza, khususnya di koridor Moran. Kelompok militan Palestina menolak keras syarat ini dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata permanen. Meski kantor Perdana Menteri Netanyahu membantah hal ini jadi hambatan utama, namun sejumlah sumber diplomatik menyebut keberadaan pasukan Israel tetap menjadi ganjalan besar dalam pembicaraan kesepakatan damai atau gencatan senjata. Koridor Morak sendiri diyakini banyak pihak sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengendalikan pergerakan dan memaksa eksodus warga Palestina ke selatan dekat perbatasan Mesir. Israel berdalih kehadiran pasukan di koridor itu untuk mencegah penyelundupan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih tetap optimis bahwa kesepakatan damai hampir tercapai, sembari menekankan pentingnya pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pagayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Dan pemirsa, inilah gambar yang dimiliki tim iNews, di mana dalam rekaman CCTV nampak Arya Daru Pagayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin malam 7 Juli 2025 yang lalu. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamarnya. Pada pukul 23:34 korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamarnya. Namun pada keesokan harinya, Arya ditemukan telah meregang nyawa terbaring di dalam kamar. Saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya Arya. Dan juga polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Dan kini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Menteng, Jakarta Pusat, bertepatan di kosan korban. Hadisti, seperti apa suasana di sana? Apakah masih ada pemeriksaan pada pagi ini? Ya, baik. Selamat pagi, Bayu dan juga pemirsa. Terkait ditemukannya jenazah atau korban tewas yang merupakan diplomat muda sekaligus juga staf Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan ini masih menyisakan kejanggalan dan juga pertanyaan publik. Dan situasi terkini di lokasi kejadian atau tempat di mana Arya menginap ini kami memantau sejak dari tadi pagi masih terpantau sepi. Kita bisa lihat bersama Bayu dan juga pemirsa di layar televisi Anda bagaimana situasi terkini di kos yang berada di kawasan Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Terpantau pada pagi hari ini sepi, tidak terlihat adanya aktivitas ataupun juga kegiatan yang berarti. Begitupun juga terkait penjagaan di indikos ini juga tidak terlihat begitu mencolok baik dari pihak kepolisian ataupun juga penjagaan internal penginapan ini. Nah, Bayu dan juga pemirsa, meskipun tidak terlihat adanya penjagaan yang begitu mencolok, namun tampaknya kalau kita melihat kondisi kos yang merupakan menjadi tempat kejadian ataupun tempat ditemukannya jenazah Arya pada Selasa pagi lalu, ini cukup
aman, ataupun kalau kita melihat dari fasilitas dan juga dari segi keamanan, kalau di area depan ini ada pagar yang juga sudah dikunci rapat menggunakan gembok. Kemudian juga kalau kita melihat ke area dalam, ini juga masih terdapat pintu yang menjadi akses masuk, namun tampaknya untuk akses ini tidak dapat dilewati secara umum atau dilewati oleh orang lain selain dari penghuni kos ataupun juga dari penjaga kos, karena kalau kita melihat untuk akses masuk ke dalam ini menggunakan sistem menggunakan kode atau fingerprint yang hanya bisa digunakan oleh penghuni kos saja ataupun juga penjaga kos. Artinya memang untuk secara umum ataupun bagi publik ini tidak bisa dilalui begitu saja. Nah, begitupun juga terkait CCTV, ini juga terlihat ada sejumlah CCTV di area luar ini. Artinya kalau kita melihat bagaimana fasilitas yang tersedia dan juga melihat bagaimana keamanan di kos ini juga cukup eksklusif. Begitupun juga kalau dari hasil olah TKP menyebutkan bahwa pada saat kejadian korban ditemukan tewas di dalam kamarnya sudah tergeletak di atas kasur dengan kondisi kepala yang terlilit lakban dan juga tubuh yang diselimuti oleh kain berwarna biru tua. Dimana kalau kita kembali mengulas pada pagi Selasa pagi lalu, korban ditemukan oleh penjaga kos usai penjaga kos ini dimintai oleh sang istri untuk mengecek langsung kondisi Arya pada pagi hari itu karena tidak menerima kabar setelah 2 hari lamanya. Dan kemudian juga tadi terkait akses masuk yang hanya bisa digunakan oleh penghuni kos, begitu juga terkait kamar di area dalam ini ada sekitar 10 kamar kos yang tersedia di kos ini. Salah satunya juga kamar Arya, di mana seluruh kamar maupun juga kamar Arya ini untuk akses masuk kamar juga menggunakan akses yang terbatas, yakni menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki oleh penghuni kos. Begitupun juga kamar Arya ini hanya dimiliki oleh Arya seorang, dan pada saat ditemukan tidak terlihat adanya kerusakan pada pintu ataupun juga tanda-tanda pembobolan. Dan dari hasil olah TKP ataupun dari pemeriksaan awal pihak kepolisian ini tidak melihat adanya unsur kriminal dalam tewasnya Arya. Kalau hasil olah TKP juga menyebutkan tidak terlihat adanya barang-barang yang hilang, begitupun juga tanda-tanda kekerasan. Bahkan pada saat ditemukan kondisi kamar Arya juga dalam keadaan yang bersih dan rapi. Namun inilah yang menjadi kejanggalan karena pada saat ditemukan Arya dalam keadaan yang secara penuh bagian kepala ini dililit oleh lakban, kemudian juga tubuh ditutupi oleh selimut berwarna tua. Meskipun begitu, pihak kepolisian ini masih tidak mengenyampingkan adanya kemungkinan bunuh diri ataupun juga kecelakaan ataupun juga adanya unsur kejahatan. Namun hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki baik dari olah TKP, menunggu juga hasil forensik atau hasil otopsi terhadap tubuh Arya, dan juga telah memeriksa sebanyak 5 saksi baik dari penjaga kos, istri korban ataupun juga dari tetangga sekitar. Sementara demikian, Bayu. Baik, terima kasih banyak Hadisti atas laporan Anda. Hadisti dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.